Hai sahabat, selamat datang di channel Molasses Indonesia, tempat inspirasi dan edukasi seputar molasses tetes tebu. Wah, terima kasih ya sudah klik video ini. Kali ini kita mau ulas informasi seputar ekoenzim nih. Udah pada tahu belum sih ekoenzim itu apa? Yuk kita bahas sama-sama. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol notifikasinya dulu, supaya kalian gak ketinggalan informasi dari channel Molasses Indonesia. Oke deh kalau gitu, yuk kita let's go. Dapur memang kerap menghasilkan banyak jenis sampah, terutama sampah-sampah sayuran seperti limbah buah-buahan dan sayuran. Tak jarang manusia membuang sampah-sampah organik ini karena tidak mengetahui banyaknya manfaat yang dimiliki oleh sampah organik tersebut. Padahal, itu bisa dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan pupuk kompos atau ekoenzim. Tapi masih banyak pula nih masyarakat yang gak tahu manfaat dari cairan ekoenzim sehingga lebih memilih untuk membuang sisa-sisa organik di dapurnya. Nah, berikut adalah ulasan mengenai ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan zat organik yang berasal dari hasil fermentasi limbah organik dapur seperti ampas sayuran dan buah-buahan, molasses, dan juga air. Ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Phongpanphong yang merupakan seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Beliau aktif riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun dan berhasil menerima penghargaan dari FAO PBB atas penemuan ekoenzim tersebut. Dr. Joan Oon yang merupakan Direktur Center for Naturopathy dan Protection of Family in Penang, Malaysia, turut membantu menyebarkan edukasi mengenai segudang manfaat dari ekoenzim. Cairan ekoenzim ini memiliki warna coklat gelap dan aroma fermentasi asam manis yang segar dan juga kuat. Cairan ini bisa menjadi multiguna yang aplikasinya bisa meliputi lingkup rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim berfungsi untuk mempercepat reaksi biokimia alam untuk menghasilkan enzim menggunakan limbah buah atau sayuran dan juga molasses. Pembuatan cairan ekoenzim ini juga menjadi salah satu cara untuk memanajemen sampah sisa-sisa dapur agar tidak menumpuk dan menjadi lebih bermanfaat. Nah, cairan ekoenzim ini dapat dimanfaatkan menjadi beberapa hal seperti pertama, sebagai cairan pembersih. Cairan ekoenzim dapat digunakan sebagai cairan pembersih serbaguna seperti mencuci baju, membersihkan toilet atau saluran air, mencuci piring, dan membersihkan bekas minyak yang menempel pada kompor atau dinding dapur. Untuk pemakaiannya diperlukan cairan tambahan sesuai dengan bahan yang akan dibersihkan. Kedua, sebagai pupuk tanaman. Selain itu, cairan ekoenzim juga bisa digunakan sebagai pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di lingkungan sekitar. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi dunia pertanian maupun masyarakat yang hobi mengoleksi tanaman di halaman rumahnya. Ketiga, sebagai pengusir hama. Cairan ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir hama yang berpotensi merusak kebun para petani dan menyebabkan kerugian besar. Dengan membuat cairan ekoenzim, para petani tidak perlu membeli cairan pengusir hama lainnya dan dapat menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan.
keempat, untuk melestarikan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan cairan ekoenzim sebagai cairan pembersih serbaguna, masyarakat sudah bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan sekitar dan bumi kita, karena cairan ekoenzim merupakan senyawa alami yang tidak akan mencemari udara, tanah, air tanah, sungai, dan lautan. Dan yang kelima, sebagai antiseptik dan perawatan tubuh. Selain dapat digunakan untuk membersihkan properti rumah tangga, cairan ekoenzim juga dapat digunakan sebagai bahan alat-alat pembersih dan perawatan tubuh seperti sabun dan sampo. Tentu akan aman karena cairan ini berasal dari bahan-bahan yang alami. Cairan serbaguna ekoenzim ini bisa diproduksi di rumah dengan bahan-bahan sederhana yang mudah didapatkan seperti limbah sayuran atau buah, molasses, dan air. Gunakan dengan komposisi 3:1:10, yaitu 3% sampah organik sisa buah dan sayuran, 1% molasses, dan 10% air. Jadi, masukkan 300 gram sampah organik sisa buah dan sayuran, 100 gram molasses ke dalam 1 liter air. Gunakan limbah-limbah dapur yang kecil seperti kulit buah atau sisa-sisa potongan sayur. Jangan gunakan biji buah yang berukuran besar untuk pembuatan cairan ekoenzim. Hindari pula penggunaan sampah makanan berminyak seperti sisa ikan atau daging, kertas, plastik, logam, dan juga kaca. Gunakan wadah yang dapat mengembang untuk proses fermentasi cairan tersebut, karena wadah akan terisi gas nantinya. Jangan lupa juga tambahkan cairan molasses untuk membantu terjadinya proses fermentasi. Setelah itu, tutup rapat botol wadah larutan tersebut dan diamkan selama 3 bulan. Agar hasil enzim berbau segar, sahabat bisa tambahkan kulit jeruk atau lemon dan daun pandan. Warna ideal cairan ekoenzim adalah coklat gelap. Jika warna menjadi kehitaman, tambahkan molasses dalam jumlah yang sama untuk mengulang proses fermentasi. Nah, untuk sahabat yang membutuhkan molasses untuk pembuatan ekoenzim, bisa segera hubungi kontak person Sapi Bagus Farm berikut ini. Nah, semoga tipsnya bermanfaat ya guys. Sekian dulu deh video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Tetap semangat jadi peternak. Salam, Sapi Bagus.